Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa nuraw wa busra lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, buye kita sujud tilawah. Rusak konsentrasi saya. Sebelum kesini tadi nonton kasus di Kepayang malam tadi. Ada orang disembelih. Itu divideokan. Hampir putus lehernya tuh. Jadi sebelum kesini tadi tertonton itu. Jadi masih gemeter-gemeter. Aku tidak baca nonton. Cuma kalau nyelewat begitu kan. Tertonton mereka itu tidak nonton, awak penasaran. Awak darah rendah ini. Jadi rusak konsentrasi kita. Payah aku nak ingat apa lagi nak diulang nih tadi. Itu ngeri nih nengoknya. Malam tadi kejadiannya. Itulah kadang-kadang kita bulan puasa masih juga nak lebaran. Di kondisinya. Saya mohon maaf gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah di 28 Ramadan 1446 Hijriah. Insya Allah mungkin hari ini 28, mungkin sore nanti sidang isbatnya untuk menentukan kita nih lebarannya kapan. Tapi menurut aku sekitar 1 Syawal lah kita lebaran tuh insyaallah. Iya. Jadi kita tunggu saja dan insyaallah serentak lah. Jangan ada yang dulu tuh. Jadi lemak kita kalau lebaran serempak tuh. Yang berikutnya ini Jumat terakhir bulan Ramadan. Beredar video, mungkin sudah saya sampaikan, sudah saya posting juga. Ada video beredar di sosial media tuh ngatakan Ramadan di Jumat terakhir sudah sholat Jumat, laksanakan sholat kafarat. Gunanya untuk menutupi sholat-sholat yang dulu tinggal. Ini hadisnya palsu. Tidak ada yang ada tuh sholat kodo, yang sholat kafarat itu tidak ada. Nah saya posting itu, ada juga yang tidak nonton sampai habis. Ditanya Alhamdulillah Pak Ustadz, petunjuknya kan kami kerjakan. La ilaha illallah. Lah dikecek, jangan dikerjakan. Ini tidak nonton sampai habis video itu. Ini kita. Nah selanjutnya tinggal kita mengevaluasi yang belum bayar zakat. Bayar zakat. Minggu yang lalu kami sholat di masjid titik-titik. Panitia zakatnya ngomong, kami akan distribusikan zakat H-2 katanya. Jadi kalau H-2 itu kan hari ini itu Sabtu Minggu. Ngapo kalau H-1 pengalaman tahun kemarin ada orang yang beraya minta zakat ke masjid-masjid tuh. Bawa entah nih Masjid Ar-Rahman ya, ada tak? Ada ya? Tidak tahu dari mana asalnya itu tuh, bawa anak nggendong ibu-ibu minta zakat begitu kan. Tidak dikasih macam mana. Kalau ini sudah diukur dengan jumlah penduduk yang penerima zakat ini, nah mesti nak diukur ulang itu tuh. Karena untuk nak membagi yang ini tadi, nak ngitung zakat ini kan bukan sembarang kita nak dicanting berasnya nak dianukan itu. Nah ini kondisinya. Yang peminta-minta zakat model ini macam mana Pak Ustaz? Zakat itu didistribusikan kepada fakir miskin. Orang yang meminta-minta ini kita tidak tahu, mungkin wajarnya minta. Cuma kalau tiap masjidnya model itu, ya agak lumayan juga tuh. Kita tidak seuzon, tapi dalam pelaksanaannya tidak seperti itu. Untuk tidak boleh kita mendatangi masjid-masjid untuk minta-minta zakat itu. Itu ada tuh, gitu. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita mengkaji tentang mengukur keberhasilan ibadah Ramadan. Nah ini mengukur, bukan kelapo baik dikukur ini. Yang lain nak kita ukur juga.
Nah, alat ukurnya itu ya tinggal kita baik lagi. Kalau misalnya jauh jarak pakai kilometer, kalau berat pakai kilogram gitu. Karena mengapa? Kalau kita tidak ukur, nanti kita tidak tahu berhasil apa tidaknya. Kalau dijanjikan oleh Rasulullah bukan main. Innallaha azza wa jal paradosiyama Ramadan wa sanantu qiyamuhu paman somahu wa qomahu ihtisaban kharaja min zunubi kayaumi waladhu ummuhu. Sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi mewajibkan puasa Ramadan dan mensunahkan sholat malam harinya. Barang siapa yang puasa Ramadan dan sholat malam pada malam harinya mengharap ridho Allah, apa dijanjikan oleh Allah? Kayaumi waladhu ummuhu. Maka ia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Bayangkanlah, dosa kita dibersihkan oleh Allah laksana bayi baru lahir. Cuma tidak ngoek baik itu tuh. Itu kita. Ngapa kita nangis, Pak Ustaz? Dengar orang takbiran itu. Ndaknya elok suara takbirnya, ndaknya buruk. Ngapa takbiran itu sering meneteskan air mata? Kata ulama, arwah-arwah mak bak kita yang lah meninggal tu dia pamit. Balik lagi kami nak katanya. Sebulan ini cuti diazab, ini nak diazab lagi. Itu. Nah maka muncul rasa sedih karena berpisah dengan arwah-arwah yang pamit nak balik lagi ke alam barzah. Itu menurut ulama. Saya belum juga ketemu dalil tentang itu. Nah untuk pagi ini alat ukur kita bagaimana melihat puasa kita ini, karena dijanjikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan ini bahasa rejangnya maybe yes, maybe no. Mungkin ya, mungkin tidak. Namanya mudah-mudahan. Nah, ngapo Allah janjikan mudah-mudahan? Yang sungguh-sungguh dia akan berhasil. Yang sekerjo-kerjonyo, ya itulah yang dia dapatkan, sekerjo-kerjonyo. Itu. Untuk mengukur la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa ini, kita ambil pendapat dari Ali bin Abi Thalib. Apa takwa kata Ali bin Abi Thalib? At-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qanaatu bil qalil wal istidadu liyaumir rohil. Itu menurut Ali bin Abi Thalib. Nah ini yang akan kita uraikan ciri tanda orang bertakwa. Nanti kalau masih ada waktunya la'allakum tashkurun. Kita pakai standarnya Ali bin Abi Thalib lagi. Masih juga ada waktunya kita ukur la'allahum yarsudun. Pas standarnya juga Ali bin Abi Thalib. Tidak juga ada waktunya tahun depan kita bahas lagi. Mana aja? 4 ciri menurut Ali bin Abi Thalib tersebut al-khaufu minal jalil. Memiliki rasa takut kepada Allah. Nah, kalau kita haji, ya Allah, sedusun yang ngantar. Sebelum haji ada lagi walimah urus, ramenya. Berangkat haji, kita ngomong tidak usah diantar. Kami ini di asrama haji, tidak pacak ketemu idah. Nengok pesawatnya terbang baca dia lah. Itu. Tidak pacak kita cegah, jangan kata kita lah, tidak pula lemak. Tuh, solat kita mondar mandir kulu kilir tuh ditengok orang, tapi puasa siapa yang nengok kita puasanya? Kita kalau misalnya nak pura-pura puasa, tidak ada orang yang tahu gitu. Nah ini ciri
memiliki rasa takut kepada Allah. Tapi kalau orang sholat tidak, puasa tidak, lah tidak berpenakut dengan Tuhan lah gitu. Kalau tidak berpenakut lagi dengan Tuhan, apalagi dengan kita ini itu. Nah ini yang pertama. Selagi kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah, peluang kita berbuat dosa itu besar. Nah kita takut ini karena Allah selalu mengawasi. Maka kita luruskan niat kita beribadah semaksimal mungkin. Ada tertanam rasa takut kepada. Takut ini bukan cak misalnya rumah kosong. Bas kita masuk. Bukan takut yang cak itu maksudnya. Atau jangan dulu ke kebun ada beruang. Lagi ngamuk itu. Karena dikejar medu misalnya. Bahaya gitu. Bukan takut cak itu. Tapi takut dengan pengharapan seperti itu. Itu yang dimaksudkan Ali bin Abi Thalib di ciri takwa yang pertama ini. Oleh karena itulah terlepas orang nengok atau tidak, kita melaksanakan ibadah. Terlepas orang nengok atau tidak, kita juga menghindari maksiat. Ini kan pernah diceramahkan Zainuddin MZ terhadap ada satu kiai yang punya perhatian terhadap satu santrinya luar biasa, membuat kecemburuan kepada santri yang lainnya. Apa hebatnya kau ni? Sayang nian kiai dengan kau lah. Aku tidak tahu katanya kan. Akhirnya berani murid ngomong, "Yai, jangan pilih kasih kalau nengok santri ini. Maksud kalian apa? Yang apa dia begitu disayang kiai? Kami ini kurang perhatian." Sama saja kata kiai. Tidak ada perhatian yang berbeda-beda. Tapi kiai menaruh perhatian lebih. Kami tahu itu. Nah, supaya kalian jelas. Mari. Supaya kalian paham. Nah, saya kasih besok burung satu-satu. Dikasih burung satu-satu. Nah, kamu sembelih burung ini dengan catatan tidak ada yang melihat. Oh, riang itu. Ada yang nyembelih di dalam kamar, son. Ada yang nunggu tengah malam, son. Ada yang pergi ke rimbo, son. Ada yang son. Yang diperhatikan oleh kiai ini tidak disembelihnya. Besok bawa burung lama 3 loh, kecuali yang murid yang disayang kiai ini. Ditanya, mana burung yang kalian sembelih? Nah, kau di mana? Di kamar. Tidak ada yang lihat. Tidak, aku tutup kamar. Kau, aku di dalam gua. Kau, aku tengah malam. Yang kau ngapa tidak dipotong, kata kiai. Pesan kiai memotongnya jangan ada yang lihat. Tidak ada tempat yang saya cari kecuali selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Teplanga yang lainnya. Aunian pule dah. Nah, baru dia sadar, itulah kenapa dia mendapat perhatian lebih. Nah, inilah yang dikatakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pedagang, dia tidak berani mengurangi timbangan. Kalau dia administrasi di bagian persuratan, lancar dia ngurus orang. Tidak pernah dia nanya sesuatu. Saya pernah Pak ngurus pindah dulu, lah cukup syaratnya. Lah dogalo saya tanya dengan kepala sekolah, lah cukup ini Pak? Cukup. Saya serahkan untuk itu. Begitu diperiksa, kata yang meriksa ini, mana DP 3 lamunya Pak? Lah kata kepala sekolah tadi, lah cukup Pak. Belum DP 3 lamunya jadon. Paksa balik lagi ke sekolah. Jauh dusun tuh. Kaget kepala sekolah. Nengok muka agak merah, ya pecah emosi lah kita kan. Ngapo katanya. Kata bapak lah selesai galau ini. Ngapo? Kurang syaratnya Pak. Apa? DP 3 lamu. Ketahu kepala sekolah tuh. Lah ngapo Pak ketahu? DP 3 lamu tuh amplop. Kau sisipkan amplop di situ.
Mesyarat inilah sudah kalau ini DP3 lama ini nah yang ini nah. Besoknya datang lagi. Aku kecekkan di amplop di berkas ini DP3 lamanya di halaman pertama tuh. Dia buka amplop, iya. Ai. Kempul. Nah, ini kadang-kadang gitu. Tidak seluruhnya orang itu berduit, tidak seluruhnya orang itu paham dengan kita. Karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lah itulah jadinya. Yang kedua, mengamalkan Al-Qur'an. Hukum bisa membaca Al-Qur'an itu fardu ain. Gitu. Wajib masing-masing orang hukum bisa membaca Al-Qur'an. Tapi mengetahui tajwid, baca qiraat dengan bacaan yang sempurna itu fardu kifayah. Sepagar Dewa ini, keluhan Pagar Dewa ini kabarnya jumlah penduduknya itu hampir sama dengan sekecamatan Teluk Segara. Jumlah penduduk gitu nih, saking kebanyak. Satu orang yang baca Al-Quran dengan tajwid, dengan lagu, itu sudah gugur kewajiban kita. Tapi kalau membaca Al-Quran, masing-masing kita harus paham. Nah, disinilah kita sekarang ini agak lalai, tidak seperti orang dulu yang mesti walaupun tidak baca tulis, Al-Qurannya mesti harus hidup. Nah, saya sering diajak Munir tablik musibah ke arah Benteng. Ada satu kades yang punya komitmen, kami nak menghidupkan Carelame. Apa itu? Malam pertama, malam kedua, itu tidak ada tablik musibah. Ya, seluruh masyarakat itu kumpul di Pelarap. Itu di bawah habis Isya tuh baca Al-Quran, cara dulu, bergiliran itu. Sekarang kan tidak ada lagi yang model itu tuh. Jadi Maghrib sampai ke Isya Yasinan tahlil. Habis Isya tuh ngaji satu persatu. Sampai ya mungkin batas jam 11. Kalau dulu kan sampai subuh kalau orang dulu. Itu dulu dihidupkan lagi. Baguslah, tapi ini bertahan apa tidak kita tidak tahu. Bab nanti ganti kades, ganti lagi orangnya model itu. Dan ini penting untuk hal demikian. Nah, yang di sini dimaksudkan mengamalkan Al-Qur'an. Membaca Al-Quran itu fardu ain, mengamal Al-Quran lebih lagi. Kita ini mungkin tidak paham Al-Quran, tapi isi Al-Quran kita amalkan. Al-Quran itu cuman kalau disimpulkan isinya ada 5, kalau tidak salah tuh. Masalah tauhid, masalah syariah, hukum-hukum, masalah akhlak, perangai, perilaku, masalah muamalah, hubungan sesama manusia, masalah tasyrik, sejarah-sejarah yang sangat indah. Ini isi Al-Quran. Ada lagi masalah ibadah, itu lagi. Ini 6 isi Al-Quran. Hampir semuanya kita cermati. Walaupun kita tidak tahu macam mana, karena tidak pernah difilmkan, tidak pernah kita nonton sejarah Namrus, sejarah Fir'aun, sejarah yang lain-lainnya, luar biasa. Indah sekali. Kayak dongeng aja Al-Quran tuh, saking keindah tafsir di dalamnya. Kita amalkan. Ngapa kita bayar zakat fitrah ini? Karena ada perintah. Itu namanya mengamalkan Al-Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Kenapa kita haji? Karena ada perintahnya di Al-Quran. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada semua. Kenapa kita puasa? Ada perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ngapa kita harus baik dengan tetangga? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kalau kita tanam pohon mangga, sebelah dahannya masuk ke halaman orang, pamit kepada yang bersangkutan. Kalau kita yang punya halaman tapi tidak punya batangnya, kita ngomong, Mang, macam mana dahan manggonya? Boleh kami tebang. Aku itulah sebenarnya, ndak ditebang mangganya, buahnya lebat, ndak dipangkas. Aku segan dengan awak. Macam mana kalau misalnya biarlah itu upah kau bersihkan daunnya,
Buahnya yang sebelah kau, ambil lah yang kau. Ya serius tuh mang, serius. Tidak pula kita nak pakai segel kalau katanya. Aida katanya. Jadilah betul. Jangan aku dapat daunnya baik itu. Tapi ujian Allah ni kan tidak putus-putus, pas berbuah, lebat nian sebelah tetangga ni. Sebelah kita adalah 3 buah, kontet-kontet pula gitu. Sesuai perjanjian, mang kata kita. Yang lebat ni sebelah kami, iyalah kata kawan. Berbagi pula kita. Jangan kita asal tebang, itu etika bertetangga. Itu semuanya diatur di dalam Al-Quran muamalah. Ibadah juga seperti itu. Nah inilah kita yang tidak ada tuntunannya Al-Quran dan hadis, kata Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka tidak boleh puasa wisol. Puasa wisol itu nyambung dari subuh ke maghrib, maghrib sampai ke subuh. Haram hukumnya, tidak boleh. Untuk puasa yang model itu. Tidak juga boleh kita sholat tidak sesuai waktu. Beberapa waktu yang lalu, saya tegur ada orang yang setiap sudah asar dia sholat. Setiap sudah asar ya mungkin tidak paham. Kan saking kerajin sholat awak nak tobat ni mungkin kan. Gitu. Sudah asar dia sholat. Nah sekali itu ku tengok tidak ada orang yang negur. Aku negurnya. Baru Allahu Akbar. Mungkin tak boleh baca. Saya bisikkan. Tidak ada sholat sudah asar. Tidak usah sebenarnya kan. Yang nengok-nengok. Tidak usah. Tidak usah. Mungkin karena tidak paham gitu. Kalau dia paham tidak mungkin dia mengerjakan. Nah yang model ini ketika tidak ada tuntunannya itu tidak boleh. Saya juga bikin video karena ada di beberapa kota di tempat kita habis sholat zuhur hari pertama lebaran itu masih ada yang takbir gitu. Hari raya Idul Fitri. Nah hari raya Idul Fitri itu takbirnya batas sholat id. Jadi sudah zuhur tidak ada lagi takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada. Beda dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu 4 hari. 4 hari itu setiap sudah sholat diajarkan, disunahkan kepada kita untuk bertakbiran. Ya? Ya. Ini namanya hari tasrik. Kalau Idul Fitri, batas khatib naik mimbar, selesai. Yang ketiga, ciri takwa ini, wal qanaatu bil qalil. Ridho dengan ketentuan Allah. Apa yang Allah tetapkan atas diri kita, tidak akan meleset. Kisah nyata ini bukan di tempat kita, tapi di Jeddah, Riyadh. Mekah itu 3 kota besar itu. Mekah itu sendiri, Madinah, dan Riyadh ibu kotanya. Riyadh itu Jeddah. Kalau Mekah, Madinah itu disebut haramain. 2 tempat suci, 2 tanah haram. Kalau di Jeddah itu bebas ya. Jeddah itu disebut kota metropolitan. Maka pekerjanya itu banyak dari Pakistan, Sudan, Yaman, India, termasuk Indonesia. Salah satunya yang mengadu nasib di situ namanya Ammar Mustafa, orang Sudan. Ninggalkan anak bininya di Sudan berharap dapat penghidupan layak di Jeddah. Wah, dari bulan ke bulan untuk hidupnya baik tidak cukup. Dari numpang ke numpang apa baik, dari kerja halus sampai kerja kasar. Hanya lanang ini tidak pernah meninggalkan sholat, taat dia. Tapi kalau urusan rezeki segonian gitu. Lah 5 tahun singkat cerita, tidak kita ceritakan kronologis macam mana dia berjuang sambil meneteskan air matanya. Jangankan untuk ngirim. Untuk dia sendiri tidak cukup. Tapi dia terus berusaha. Kawan-kawannya juga baik. Itu. Waktu
sholat di azan. Suaranya bagus lanang ini. Sampai terakhir dia ngomong, aku mungkin coba ngadu nasib, di sini tidak ada perubahan. Kasihan anak bini aku. Aku mungkin pamit nak balik. Kata kawan ada ongkos kau dah. Nah inilah yang masih tidak dicari. Karena kawannya kasihan, dikasihlah ongkos tiket untuk balik. Gitu. Begitu dia beli, penerbangannya penuh. Kalau enggak minggu depan. Gitu. Akhirnya dia beli tiket untuk minggu depan. Seminggu-minggu itu dia juga bingung macam mana nak nyari makan. Ini seminggu lagi. Dia tetap bekerja. Nak nyari kerja juga susah. Gitu. Kerja-kerja itu lama kan akhir pas semayang, pas zuhur itu. Tapi untuk hidup ke seminggu lagi nak balik itu segonian. Nah hari terakhir salat subuh itu karena pesawatnya tuh setelah subuh tuh tidak ada azan. Kebetulan anak Raja Salman itu, kalau Raja Samlan di sini, nanyo, ngapa tidak ada azan yang cak biasanya? Orangnya mana? Kata orang, lah ke bandara dia balik. Ngapa dia balik? Nyola 5 tahun berjuang di sini. Orang tidak tahu kalau ini anak Raja. Gitu. Bagus suara dia tuh katanya kan. Aku senang kalau dia yang azan katanya. Aku tidak ke masjid lain, ke masjid ini karena senang dengar dia azan. Lah balik katakan. Kemana dia? Balik ke Sudan. Jam berapa penerbangannya? Mungkin habis subuh nih. Dia kontak polisi kerajaan, stop, tahan lanang itu, jangan sampai dia balik. Nah begitu sampai ke bandara, lanang ini dikejar oleh orang-orang yang berbadan tegap. Kagetlah dia. Anda tidak boleh pulang, kita harus ketemu dengan pangeran. Itu. Apa urusannya? Saya tidak punya salah. Nanti urusannya. Tobo-tobo ini juga tidak tahu yang disuruh nangkap nih. Urung balik. Dihadapkan kepada anak raja ini. Kata raja, ngapa kau nak balik? Aku tidak dapat penghidupan di sini. 5 tahun anak bini aku tidak dapat kerja. Berapa gaji kau? Sebulan. Sekitar sekian real. Dikalikan 5 tahun dibayar oleh anak raja itu sekaligus. Ini gaji kau 5 tahun. Kau kirim, kau jangan balik, tugas kau ngurus masjid, azan. Minggu depan kau ajak anak bini kau sini, saya carikan apartemen untuk kamu. Akhirnya penghidupan menjadi layak. 5 tahun itu dibayar sekaligus gajinya setara dengan gaji sesuai dengan upah yang ada di situ. Nah yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita qanaah, merasa cukup menerima semua ketentuan Allah dengan tidak meninggalkan ibadah pokoknya kita, insya Allah. Sebab kita ni banyak yang rusak pemikiran. Apa rusak pemikiran? Tugas kita di muka bumi Allah ini 2 cuman. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. 1. Tugas kita sebagai khalifah, pemimpin. Yang kedua, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang kedua tugas kita ibadah. Nah sementara kita memprogramkan tugas kita kerja. Tidak ada di Al-Quran tugas kita kerja. Ibadah. Hanya saja ada ibadahnya sebagai presiden. Ada ibadahnya sebagai gubernur, ada ibadahnya sebagai guru, ada sebagai dokter, ada sebagai tukang. Tapi ibadahlah. Urusan yang lainnya Allah yang tanggung. Tugas kita ibadah. Itu. Kalau kerja itu bukan tugas kita. Tugas kita ibadah. Nah dengan beribadah seperti itu, insya Allah apa tugas kita yang tidak ibadah? Ibadah enggak loh Pak. Masuk WC itu ada doa masuk WC itu. Keluar WC ada doanya. Ibadah. Tidur malam itu ada doanya. Bangun tidur ada doanya. Ibadah. Cuman satu yang bukan ibadah. Merokok. Tidak ada doa. Sebelum merokok dan doa penutup api rokok. Tidak ada itu. Selain daripada itu ibadah galau. Nah karena kita sudah ditakdirkan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ketentuan Allah kita terima. Yang keempat, wal istidadu liyaumir rohil,
mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. 2 malam ini saya takziah yang meninggal tuh muda-muda galau. Malam kemarin di Jitra. Namanya Eka, umur 41 tahun. Rumahnya di belakang PTA sini, besar rumahnya. Habis maghrib sakit perut, dibawa ke rumah sakit Umi sampai IGD meninggal. Malam tadi di Jalan Rangkong, umur 46 tahun, namanya Rita Smaini, yang jual spring bed dekat makam pahlawan itu. Sakit, dirawat di rumah sakit kota. Sebelum maghrib dia ngomong ke lakinya, balik ya Pak, bersihkan rumah, sapu-sapu rumah. Bininya tuh duduk di tempat tidur itu dalam kondisi ya dikatakan sakitnya duduk itu, cuma sakitnya sesak napas. Suaminya ngomong, perawat saya balik nak nengok rumah sebentar, nanti tolong ditengok-tengok. Iya, sesuai amanah perawat datang, infus landa habis. Perawat pamit, Bu kita ganti infusnya, ndak usah dulu, tunggu suami saya ke sini aja. Mungkin masih sampai infus juga, ayolah kata perawat itu. Nah, ketika suaminya balik, was-was dia tidak lama, kurang dari 30 menit, dia balik lagi ke rumah sakit kota, nanya dengan perawat, "Cemano? Tadi nak diganti infusnya, dia tidak mau Pak." Katanya, "Nunggu Bapak aja." Ayalah, kata suami. "Tadi ngapun?" "Lagi nonton di HP itu nah," katanya. Kata perawat. Suaminya masuk, kamarnya gelap. Belum dihidupkan lampu. Begitu dia sampai, nyari-nyari bininya, tidak ada. Letak kulai jatuh dari tempat itu tuh, badannya di atas, kakinya nih di atas, badannya terkulai, meninggal. Itu. Nah inilah kematian. Oleh karena itulah Allah suruh kita beribadah ini, sebab kita lahir samo, tidak bawa apa-apa, mati kelak kita juga tidak bawa apa. Apa yang kita bawa? Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Nah ini 4 ciri takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Belum kita bahas yang lainnya. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Bapak Ibu yang saya hormati, ada. Ada? Yap. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceroconya tidak sampai situ. Ya, cuma itu. Ya, badal haji, badal umroh. Misal, bapak kita sedang kita duduk-duduk ngomong itu, kebun ini kalau kamu setuju, ndak bapak jual. Nak ngapo Pak? Itu. Kalau pacak berangkat haji, cuman bapak ni was-was. Cak mano cung bercucung ni kelak. Kata kita, cucung ni tanggung jawab kami. Kami ni tanggung jawab bak kema. Lah jadilah. Kalau ada niat bak cak itu, tu jual kalah. Kata kita kan, tidak apa-apa. Belum sempatnya jual, ninggal. Yang model itu itulah wajib dibadalkan. Karena nyola pernah terkecek dengan kita itu, atau dengan orang lain itu. Bertandang misalnya dengan Pak Katib itu. Pak Haji ada duit tak? Lah kata Pak Haji ada, cuma tidak banyak. Ngapa? Aku nak jual bedengan deh. Lah ngape dijual?
aku kalau pacak nak berangkat haji, nak melunas kan. Allahu Akbar. Lom bepitis aku nak sematu. Berapa kira-kira kalau walang nanya? Aku nak 300 baik katanya. 8 pintu. Oh. Model itu murah tuh gitu. Itulah cuman saya dapetin kenapa aku nak melunasi biaya haji ya kebile pula nak berangkat. Mungkin 2 tahun lagi. Ya ngapa nak jual kini? Ya kalau nak jual kelak mendadak tuh sego tuh. Nah, Pak Haji Malikin yang tahu itu kan tahu-tahu meninggal. Beliau wajib menceritakan kepada mbak dia ada berayak ke rumah. Nak jual bedeng lah dijual. Lu kata ya nak melunasi haji ya. Ya mbak ni berangkat 2 tahun lagi. Lah walaupun 2 tahun lagi nya nak jual. Itu sudah tercetus seperti itu wajib dibadalkan. Nah. Kemudian kalau misalnya bapak kita tidak pernah mencetuskan, mak kita tidak mencetuskan. Dan kita sudah haji, berangkat lagi berikutnya jadi petugas haji. Kitalah haji. Berangkat lagi sebagai petugas. Lah, untuk apa kita haji 2 kali? Haji yang kedua kita tuh, ya badalkan lama atau bak kita. Karena kita haji yang kedua tuh sunnah hukumnya. Atau misalnya kita daftar haji lagi. Nah, tuh. Karena tidak pacak lagi itu mungkin ukurannya 5 tahun lagi. 5 tahun lagi kita berangkat lagi haji reguler. Atas nama kita tulah. Kita sudah haji sebagai petugas. Sudah itu ya kita daftar sebagai haji reguler, berangkat. Sebagai petugas kita haji atas nama kita diri sendiri. Yang berikutnya sampai waktu haji reguler kita. Yang haji reguler kita badalkan. Walaupun mak tidak pernah terlapas itu haji badal juga. Nah yang umroh biasanya travel itu punya paket. Ada umroh wajib, ada umroh sunnah. Umrah pokok, umrah sunnah. Sekali berangkat itu 10 hari misalnya. Nah, yang pertama itu umrah wajib. Umrah wajib itu siapapun yang berangkat umroh, dia wajib umroh atas dirinya sendiri. Pihak travel ngomong, kita akan ada umroh 2 kali lagi. Yang umroh 2 kali laginya itu dalam satu keberangkatan itu dia bisa membatalkan umroh bisa membatalkan umroh baknya kalau dia mampu atau kalau dia sanggup. Macam mana kalau kita biayai orang? Boleh aja sekali badal umroh mungkin 300 rial atau sekitar 2,5 sampai 3 juta begitu. Kalau badal haji, biasanya antara kisaran 8 sampai 10 juta. Kita tidak bisa berangkat haji. Kita badalkan haji, ada orang kita ni nak berangkat. Haji sebagai petugas, kita tanya, ada tak kau bawa badal? Tidak, tolong badalkan gaya aku. Berapa biayanya? Dengan biaya itu, dia berangkat sebagai petugas haji, tidak mau bawa badal haji. Orang lain, kita membadalkan orang tua kita, itu boleh. Gitu dah. Makasih. Anak yang belum haji membadalkan boleh. Misal Munir belum haji, dia nak membadalkan gaeknya misalnya kan, kita ngomong orang lainnya kelak orang tersinggung kan. Kalau Munirnya nyon sambil tidur tidak singgung. Nyon dengar itu. Misalnya Munir belum haji. Dia ngomong, kakak petugas tahun ini. Yo, pacak tak nolong aku. Ke apa? Badalkan haji bak aku. Jadi, kata-kata kan. Cuman bayar, katanya. Bayar kak, katanya. Munir yang belum haji, nyuruh aku membadalkan haji baknya. Boleh. Boleh. Tapi kalau untuk yang anak tadi, syaratnya kalau anak nak menghaji model aku misalnya kan, nak membadalkan haji bak aku, itu aku harus haji dulu. Itu. Tapi kalau anaknya belum haji, istrinya belum haji, dia nak membadalkan suaminya, boleh. Tapi suruh orang yang sudah berhaji, misalnya petugas haji atau orang-orang yang akan berangkat haji yang kedua kalinya. Boleh. Itu. Oke. Masih ada yang lain? Masih ada berapa menit lagi? 4 menit lagi kan? Masih panjang. Ada lagi?
Habis? Jelas kan? Lanjut? Oke. Bapak Ibu yang kedua, la'allakum tashkurun. Nah, la'allakum tashkurun ini dalilnya masih di Al-Baqarah yang sama, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usur. Ujungnya itu la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Apa tanda orang bersyukur? Kata Ali bin Abi Thalib, satu, hidup dalam kesederhanaan meskipun serba ada. Itu. Walaupun dia orang kaya, kalau kayo kita lembak kok kayo galau. Itu. Jadi jangan pamer lah. Sekarang kan sedang di sidang tuh ada ibu-ibu, ya Allah, Mas galau. Karena dia pengusaha sukses kecantikan yang skincare ini. Bukan orang kita, orang sebelah tengah itu, timur situ tuh. Nah, wah luar biasa. Pas di gerebek tempat anunya tuh rupanya menjual alat-alat yang bermerkur. Nah, akhirnya sekarang ditetapkan tersangka. Pernah diundangkan TV, ngasih orang duit beratus-ratus, Mas belilit. Allahu Akbar. Allah juga tidak suka model itu. Tetaplah tampil dengan sederhana. Sederhana tuh beda dengan pelit itu tuh. Kalau pelit itu untuk dirinya sendiri, susah dia itu susah. Tidak usah kita pamer-pamer seperti itu. Yang kedua, tidak bersedih secara berlebihan walaupun banyak masalah. Masalah itu bukan untuk disedihkan, tapi untuk dicari jalan keluarnya. Janji Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setiap satu kesulitan Allah hadapkan kepada dua jalan kemudahan. Itu tugas Allah mencari. Nggak kita berpikir sampai pecah pala, sampai pala lutut kita pecah. Kalau Allah tidak ngasih jalan keluarnya, dan maka itu ista'inu bis sabri was shalah. Yang ketiga, sudah ada bunyi titin gitu. Tidak membenci siapapun. Nak orang tu pandir, nak orang tu renge, nak orang tu apa, ndak usah. Kalau orang membenci kita, kita harus bahagia. Ngapo orang benci kita tanpa sebab? Tandanya iri. Itu. Jadi kalau kita membenci orang, ndak usah. Itu. Yang keempat, banyak memberi walaupun dalam keadaan susah. Apa yang ndak diberi kalau susah? Ngasih senyum, baik jadilah itu bukan senyum nyengir, jadilah. Yang kelima, mampu tersenyum walau hati menangis. Ini yang segan. Weh buruk nih aku nengok di videonya. Itu. Jadi itu Bapak Ibu, yang alakum liar sudunnya kita sambung tahun depan. Karena kita tidak ada lagi kuliah subuh dengan saya. Saya mohon maaf. Kalaupun tidak bisa saling tandangi, kami habis sholat Idul Fitri di Al-Fal Azhar Unip, balik ke utara, nak ziarah makam gae. Habis di utara, nak balik kemana? Awak ni Bengkulu Utara, silang apa namanya Indo, Bengkulu Selatan. Gae mertua masih hidup galau, jadi tidak ke Bengkulu Selatan. Oleh karena itu saya UJH dan keluarga besar mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tapi tidak lama di mana tuh, mungkin sehari balik. Jadi itu kalau misalkan dalam 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal tidak ada di rumah, itu karena balik. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf dalam 4 kali kuliah subuhnya ada yang kurang berkenan, kepada Allah menampun. Selamat beridul fitri, mudah-mudahan tidak badai tidak hujan, kita bisa sholat dengan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi terawih kita